8 ya. Oke. Baik, kita mulai materi kita. Kalian boleh buka halaman 216 ya, kalau nggak salah 216. Materinya kita ambil oke, kaji latih standar 5 ya, PU ya, penalaran umum. Boleh dibuka di halaman 5 itu 200. Oke. 201. Oh, salah ya. 201, 202 ya. 201 ya. Oke. Hadir ya, sore juga Ben, sama sore juga sehat ya. Baik, kita akan lihat ini di halaman 201 ya, 202 ya. Nah, kembali lagi kita terus berlatih ya, mengubah bentuk-bentuk bilangan, pola bilangannya dari bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal ya ke dalam bilangan persen ya. Oke. Nah, biasanya kalau kita sudah lihat ada pecahan, ada bilangan desimal di sini, itu paling mudah mengubah ke dalam persen karena tinggal dikali 100% ya. Jadi kita ambil dua digit itu di belakang koma ya, 2,74 itu berarti ya 274 per 100 ya. Oke. Nah, yang 145 kita ubah ya. Kita ubah juga ke dalam bentuk desimal ya, supaya bisa nanti tinggal dikurang. Oke. Ada yang mau mencoba dulu? Silahkan. Ini udah lama mulai panas lagi ya. Kemarin sempat libur, jadi oke, boleh dicoba, boleh juga langsung dijawab ya. Ya, diubah aja jadi 2,74 gitu kan. Nah, terlalu. Nah, gitu ya, dikurangi dengan 1, nih, kita jadiin 100 sih di bawah dijadiin 100 nih kali 20 ya, atasnya kali 20. 1,8 ya. Nah, tinggal dikurangi aja 4, kemudian 17, 9 ya, 9. Oke, 0, ya. 0,94. Oke. 0,94 tinggal dikali. Oke ya. Ya, siap pen. Nah, mendekati nilai 95% ya. Seperti itu aja. Semoga makin panas sekarang. Ayo nomor 2. Halo, semangat. Fokus. Oke. Nah, catatannya sama kertasnya ya. Jadi kotretannya jangan lupa, jangan diktatnya doang. Oke, jumlah penjualan penggaris kemarin kalian udah lancar nih, yang seperti ini. Ayo, silakan dijawab dulu. Jumlah penjualan penggaris selama 5 hari. Oke, kita lihat pola bilangannya ya. Pola bilangan dengan jumlah penghapus, penjualan penghapus untuk 5 hari. Oke. Asumsi tren penjualannya bersifat konstan. Jika penjualan penggaris pada hari ke-7 X dan penjualan penghapus pada hari ke-8 adalah Y, maka X plus Y. Ayo, semangat, dibuat pola. Oke, polanya.
Saya yakin udah teman-teman mal ini udah lancar dong ya. Nah, ini hari kelima ya. Berarti hari keenam, hari ketujuh ya. Nah, berarti di sini Y-nya, ini X-nya ya. Oke. Kemudian 10 juga sama, 8, 11, 9, 12, hari ke-8 ya. Oke, 8 itu Y. Silahkan, udah ada jawabannya nih temennya. Oke, semangat. Yang lain, mana nih? Diketik aja di kolom chat. Biasanya malu-malu ini Maya. Tidak apa-apa, salah juga ya. Mungkin dia punya perhitungan yang berbeda. Oke, ditunggu. Oke, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang sekarang. Ayo, siapa lagi? Ya, 1 orang lagi. Boleh kasih eh, jawabannya di kolom chat ya. Oke, betul. Udah siap, Hafiz. Makasih, Naura, ada Hafiz, ada Zalfa, ada Ben. Siap teman-teman yang lainnya juga ya. Belum panas ini ya, kayaknya ya. Oke, ini udah kalian boleh kayak gini ya. Berapa ini? 3 ya. Lalu 4 ya. Nah, ini 5 kan? Berarti dia naik 6 dong. Lalu naik 7 gitu kan? Jadi polanya kita baca aja. Oh, ini jadi 30 gitu. Dan tambah 7 jadi 37 gitu ya. Oke, ini malu-malu nih kayaknya ngejawabnya nih. Nggak apa-apa ya, biar semangat aja. Ini minus 2 ya. Lalu tambah 3 gitu kan? Minus 2 tambah 3. Nah, minus 2 tambah 3 minus 2 gitu ya. Berarti ini jadi 10 gitu ya. 13. Ini jadi 11. Jadi Y-nya berapa? 11. Sehingga kalau dijumlah jadi 48 ya. Jangan menghitung aritmetika atau geometri, barisan aritmetika atau geometri ini enggak ada di ini ya, bukan pola, ini pola bilangan. Ada juga teman-teman kita yang begini. Nah, tapi ini kan karena hari ke-8 berarti ngelihatnya yang ganjil nih. Ya. Jadi ada yang pakai gini, hari ke-8 itu kan, oh hari ke-8 itu kan genap ya, berarti dia ngambil yang genap. 8, 9, berarti 10, berarti 11 gitu. Jadi dia polanya macam-macam ya, jadi tidak harus seperti yang satu persatu bisa. Oh karena hari ke-8 itu bisa dilihat dari pola genapnya, ya dia hitung aja pola genapnya gitu ya. Nah, kalau yang di atas ini agak susah ya. Kalau kita lihat pola genap ganjilnya hari ke-7 bisa enggak? 10 ke 15 itu 5. Ke itu berapa? Ini 5, 15 ke 24 itu 9 ya. Kemudian ke sini. Jadi jaraknya bisa dipakai berapa? Ditambahin 13. Nah, ya polanya berapa nih? 4 ya, 4, 4 ya. Nah, ini juga bisa ternyata. 10 ke 15, 5. 15 ke 24, 9. 9 berarti selisihnya 4 ya. Lalu 9 ke 13, selisihnya juga 4. Nah, dapat di sini. Ini juga sama ya. Jadi, jangan merasa, oh kok gitu,
saya beda. Nah, memang bisa bermacam-macam ya. Bisa banyak pola yang kita buat. Oke, lanjutkan. Nah, pada tahun 2022, perusahaan A memproduksi 3.000 mobil dengan peningkatan produksi 100 mobil per tahun ya. Sedangkan perusahaan B berproduksi 5.000 mobil dengan peningkatan produksi 20 mobil per tahun ya. Pertanyaan, banyaknya produksi mobil perusahaan A akan sama banyaknya dengan produksi mobil perusahaan B pada tahun berapa. Jadi kalau kita lihat peningkatan mobil B kan kecil ya, 20 mobil walaupun dia produksi awalnya itu 5.000 ya, peningkatannya hanya 20 mobil, 20 mobil gitu ya. Sedangkan yang 3.000 mobil A itu peningkatannya banyak banget tiap mobilnya. Ya, kita lihat ada kan kendaraan-kendaraan yang kalau kita lihat aduh itu sangat banyak banget gitu di pasaran ya. Ada mobil-mobil tertentu yang produksinya kecil ya. Nah, oke. Ada yang udah jawab nih, teman-teman mana lainnya nih? Halo, udah ada jawaban nih, makasih. Oke. Nah, karena dia kuncinya di mana nih? Kuncinya di mana? Kata-kata kuncinya di mana? Kata-kata kuncinya sama banyaknya. Ya, kata-kata kuncinya apa? Sama banyaknya. Berarti kita katakan dengan variabel tahun. Nah, variabel tahunnya mau pakai apa? Mau pakai T boleh. T itu misalnya tahun, gitu ya. Nah, atau banyak tahun ya, variabelnya T-nya itu banyak tahunnya. Banyak tahunnya kita boleh katakan 3.000. Untuk yang mobil A dengan mobil B kan harus sama ya. Berarti ini 3.000 ditambah 100 T. Gitu ya, tahun pertama, kedua, ketiga gitu. Sedangkan ini 5.000 ditambah 2T gitu ya. 20T gitu. Nah, tinggal disatukan variabelnya ya. Ini jadi 80T sama dengan 2.000 ya. Maka coret nolnya 200 dibagi 8 berarti T-nya 25. Ya. Nah, berarti banyak tahunnya 25. Nah, sekarang kalau di 2022 ditambah 25 tahun lagi berarti 2047 seperti itu ya. Oke, nih jawab. Oke. Jawabannya 2047. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih jawaban ya. Nah, seperti itu ya. Oke, siap? Ada kata kuncinya. Baik, nomor 4. Bahan pembuatan jamu tradisional memerlukan air, cairan, jahe. Ini perbandingan namanya. Ya. Kalau yang tadi namanya apa? Namanya persamaan ya. Oke. Ada air, cairan jahe, larutan temulawak, dan madu. 3 bahan pertama memiliki perbandingan 4:3:2. Nah, itu perbandingan itu kan bukan nilai sebenarnya ya. Jadi sudah bisa disederhanakan perbandingan ya. Nah, kalau yang volume madu adalah 20% dari volume air. Nah, itu udah ukuran yang sebenarnya ya. Jika madu yang digunakan 2 liter, nah itu kan udah ukuran sebenarnya. Berapa liter cairan jahe yang digunakan? Nah, kalau kita buat perbandingan, ini namanya perbandingan senilai ya. Kita tinggal fokus pada data yang diketahui gitu.
Data yang diketahuinya apa? Itu yang akan menjadi nilai penentu dari bahan-bahan atau unsur yang lainnya ya. Nah, ini cairan jahe sama temulawak ya. Nah, temulawak dan madu gitu ya. Nah, kalau yang lainnya memiliki perbandingan, nah sedangkan madu itu dalam bentuk ukurannya persentase dari volume air. Jadi madu ini 20% dari air gitu ya. Nah, 20% dari air volumenya gitu ya. Kemudian ukuran ini madunya itu 2 liter. 2 liter ya. 2 liter. Nah, berarti nanti ukuran yang kita gunakan juga dalam liter semuanya ya. Berapa liter cairan jahe gitu ya. Nah, karena yang madu ini tidak punya perbandingan dengan yang 3 lainnya, tapi dia dengan air. Jadi kita tinggal mengambil persentasenya ya, 20% dari volume air. Jadi airnya berapa? Kalau kita lihat airnya, oke, ya, tinggal dibalik ya. Jadi 100 per 20 kali 2 liter ya. Coret aja 5 ya, berarti 10 liter air ya. Nah, 10 liter air nih untuk airnya. Nah, baru kita pakai untuk jahe dan temulawaknya ya. Jadi ini 3/4 kali 10 liter gitu ya. Kalau temulawak 2/4 dari 10 liter gitu ya, tinggal dibagi aja. 10 bagi 4 2,5 ya, jadi 7,5. Kalau ini tinggal dibagi 5 ya, 5 liter. Nah, ini 10, 7,5 liter dan 5 liter ya. Jadi banyaknya cairan jahe 7,5 liter. Warnanya temulawak 5 liter ya. Oke, sip. Oh, Kajilati 5, Suci baru masuk ya. Kayaknya tadi. Oke, Kajilati 5 halaman 201 202 ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan nomor 5. Ini apa nih? Bentuk apa? Data berupa ya diagram garis ya. Di bawah kita baca apa? Biaya dan volume bahan bakar yang diperlukan mesin PQRST. Dari mesin itu yang penggunaan bahan bakar paling murah. Kata kuncinya paling murah. Nah, kalau kita membandingkan harus sama ya. Misalnya ukurannya liter gitu. Ukurannya ini kan bahannya dalam bentuk volume liter ya. Jadi semuanya dalam bentuk liter. Misalnya kalau membandingkan itu kita ngitungnya dalam satuan yang sama. Misalnya per 5 liter, per 1 liter kayak gitu ya. Nah, jadi kita ngitungnya per 1 liter gitu ya. Karena kan kalau kita lihat ini yang P ini 1 liternya 6.000 gitu ya.
Jadi belum tentu dari grafik ini yang rendah itu murah, ya. Karena lihat dulu dong. Iya, iya, iya. Jadi kita tinggal membagi apa? Membagi eh, ya 1 liternya itu berapa rupiah? Ya, berapa ribu rupiah. Nah, jadi kalau P itu berarti berapa? 1 liternya 7.000 ya. 7.000 gitu kan? Kalau Ki 1 liternya ya 8.000 dibagi 2 gitu kan? Jadi 4.000 gitu ya. R-nya ya 1 liternya kalau di sini 10.000 dibagi 3. Nah, sekitar berapa? 10.000 bagi 3, 3.330 rupiah ya. Nah, sekitar segitu. S-nya 4.000, nah 1 liternya 8.000 dibagi 4 gitu. Ya, jadi 2.000. T-nya 1 liternya berarti ini pembaginya banyak ya, makin murah ya. Ini taruhlah 9.000 dibagi 5. 9.000 dibagi 5 ya. 1.600 ya. Ini ya, jadi yang paling rendah itu T-nya ya. Nah, kalau kita lihat ini kan tidak terlalu mencolok ya, tinggi rendahnya. Itu kita bisa juga ngambil kesimpulan kalau ini kan tidak terlalu signifikan ya, tinggi gitu, rendah banget gitu. Nah, ini cukup kita lihat itu dari yang volumenya besar gitu. Nah, karena ini kan hanya beda tipis ya, 7.000, 8.000, 9.000 gitu ya. Nah, jadi pembaginya terbesar di dalam 1 liternya itu berapa? Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk masalah seperti ini? Ya, jadi kita buat satu pembanding yang sama. Jadi 1 liternya dia butuh berapa, gitu ya? Berapa rupiah kebutuhan 1 liternya? Oke, baik. Nah, ini juga pernah nih. Silakan kalian melihat perbandingan mana dari desa yang terpilih menjadi teladan dengan aspek apa tadi? Inovasi dan kemandirian. Perbandingannya pernah kan? Ini kita latih. Caranya adalah lihat kolom yang persentasenya besar. Pilih 3 atau 3 aja ya, cukup 3 terbesar. Nah, jadi karena persentasenya besar, utamakan dulu yang daya inovasi, ya kan? Oke, jadi yang dipilih mana? 65, 60, kalau mau ada 3, 55 gitu ya. Nah, itu yang kita pilih karena persentasenya besar. Ya. Kalau nanti ada misalnya ketakutan salah, boleh aja dipilih ini yang terbesarnya. Nanti kita bandingkan yang ini mau milih juga apa misalnya. Oh, takut keliru ini sebenarnya bisa diambil ini. Nah, tapi sebenarnya sudah mendekati benar. Ambil aja 3 dari yang persentasenya besar ya. Jadi tinggal kita kali aja. Menjadi pemenangnya jika nilainya yang terbesar ya. Oke.
Oke, ini tinggal dikali aja, misalnya 65 kali 7 ditambah 55 kali 3 gitu aja. Hitung ya, 60 kali 7 gitu kan, ditambah 70 kali 3 gitu. 55 kali 7 kayaknya semakin apa, kecil yang persentasenya itu pasti nilainya juga makin kecil ya. Nah, jadi gitu aja. Ini kita hitung berapa nih? 65 ya, 42, 455 ya, ditambah 5, 165. Nah, sekitar berapa tuh? 500, 615 ya. 620. Oh, iya. Nah, ini kalau kita uji, ini 420 sama 210. Nah, ini udah 630 ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini udah kecil nih kayaknya. Coba aja nih. 35, 385 ya. Tuh, 300 ya. Kecil. Ini apalagi nih? 195. Tuh, ya jauh ya. 400, 500 masih kecil lah ya. Nah, jadi yang kita lihat adalah ternyata cisontrol ya, cisontrol yang terpilih di desa Telat. Tadi gimana prinsipnya? Lihat perbandingan yang besar, itu yang kita cari dulu. Yang persentasenya besar, kita pilih 3 terbesar ya, baru mau uji yang misalnya ini yang 80 nih, aduh 80 ini takut misalnya, ya boleh-boleh aja kita cek ya. Kalau misalnya kurang yakin, kita coba cek, coba ini 80 kali 3. Kita misalnya milih yang kolom yang itu besar. 45-nya kali 7. Nah, bayangkan di sini cuma ada 5, 28, 31 ya. Tuh, 300 lebih kecil ya. Walaupun ininya gede. Tapi karena pembandingnya kecil, ya tetap aja kecil ya. Nah, jadi tadi kuncinya gimana? Pilih persentase yang terbesar itu yang kita ambil 3 terbesar gitu ya. Baru nanti kalau 50-50 ya memang agak susah. Misalnya 50-50. Nah, itu mah bebas ya, ambil yang terbesar dari kanan kiri bisa. Gitu ya. Oke. Baik, kita lihat di sini ada data diagram batang ya. Diagram batang menunjukkan apa nih? Hari-hari dari Senin sampai Jumat tentang pelatihan memasak yang lulus dan yang gagal. Warna orange-nya lulus, warna birunya gagal, gitu ya. Banyak pesertanya, ini di garis bawah ini ya. Lulus dan gagalnya, ya. Nah, pertanyaannya, jika pada hari Sabtu terjadi penurunan, kita memandangnya memandang diagramnya keseluruhan nih. Coba kita lihat yang lulus. Yang lulus itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat menurun, ya kan? Lihat ini yang orange. Nah, berkurang, berkurang, berkurang. Tapi yang gagalnya itu apa nih? Naik turun, ya. Ya kan? Panjang pendek itu kan berarti berbeda-beda ya.
Nah, oke. Pertanyaannya, jika pada hari Sabtu terjadi penurunan jumlah peserta pelatihan yang lulus dan yang gagal 10%, berarti kan menurun lagi ya, namanya juga penurunan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke. Jumlah peserta pelatihan yang lulus dan gagal menurun 10%. Pertanyaannya bukan hari Sabtu ya, tapi menggambarkan kondisi pada hari Minggu. Kalau hari Sabtu mah jelas ya, pasti menurun dua-duanya. Kan sudah diceritakan penurunan 10% pada hari Sabtu. Nah, pertanyaannya gambaran untuk hari Minggunya gimana? Nah, untuk yang bentuk penarikan kesimpulan seperti ini, untuk yang tidak ajek, tahu ajek ya? Tidak ajek tuh tidak stabil ya, tidak stabil itu kita nggak bisa ngambil kesimpulan ya, naik turun, nah itu. Tapi kalau dia menurun atau naik secara teratur, maka dia bisa ditarik kesimpulan gitu ya. Jadi yang paling tepat kalau cerita yang gagal itu pasti kita tidak bisa menyimpulkan ya. Nomor A, jumlah peserta pelatihan yang lulus dan gagal menurun 10%. Kan ada kata yang gagal ya. Berarti nggak bisa. Oke, jumlah peserta yang gagal meningkat. Nah, juga sama ya. Kenapa? Karena tadi tidak ajak ya. Oke. Terus berikutnya, jumlah peserta yang lulus meningkat 20% daripada hari sebelumnya. Dan kita udah lihat grafiknya yang lulus ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti dia menurun, bukan meningkat ya. Jadi juga tidak tepat. Lalu jumlah peserta yang gagal menurun. Kembali lagi, kata-kata gagal tidak bisa kita simpulkan. Lalu yang E, jumlah peserta yang lulus lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, itu. Jadi jawabannya yang E. Aduh, mohon maaf. Dulu ya. Nah, berarti kita hanya bisa membuat pernyataan yang tepat adalah yang E ya. Sekarang kalian nih yang membuat membaca tabel, membaca diagram ya. Diagramnya tentang apa? Ada pendapatan dan keuntungan ya. Yang orange itu adalah pendapatan, yang biru itu keuntungan ya. Pendapatan dan keuntungan. Ini batuk-batuk. Kita lanjutkan, baik. Kalau bicara persentase keuntungan terhadap modal, berarti modal itu kan apa namanya? Bukan pendapatan ya. Jadi kalau kita lihat keuntungan itu, pendapatan itu dikurangi dengan modal itu jadinya keuntungan, gitu ya.
Jadi kalau kita ditanya persentase keuntungan terhadap modal, berarti kita cari modalnya, gitu ya. Modal itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan untung, ya. Nah, karena yang kita lihat tabelnya, bukan tabel, diagram batangnya hanya pendapatan dan keuntungan. Jadi kalau kita cari di sini modalnya berapa sih yang 2017 misalnya. 2017 modalnya berapa? Tinggal dilihat aja ya jaraknya itu. Kalau kita lihat itu 55 dikurangi dengan, kan ini untungnya 25 ya. Nah, 55 dikurangi dengan 25 berarti 30 gitu ya. Nah, kemudian 2008 60 dikurangi dengan 20. Nah, modalnya semakin besar Nah, jadi belum tentu modal besar itu, semakin besar modal, kalau untungnya kecil ya persentasenya kecil gitu ya. 50 dikurangi Nah, yang 20 juga sama ya. Nanti kalau kita hitung persentasenya, misalnya ini 70. Ini kelihatan ya. Kalau untungnya kecil, ya semakin kecil sebenarnya gitu. Tapi ini untuk menguji aja, tapi nanti pada saat kalian ujian, kalian sudah punya kesimpulan ya, setiap mengerjakan akhirnya eh, punya kesimpulan sendiri nantinya ya. 40 dikurangi dengan 5. Ini kecil banget ya. 35 gitu. Nah, kalau kita bandingkan ini untung dengan modal. Ini 5/6 ya. Udah gede nih, hampir 6. Ini 20 dengan 40 itu 1/2. 50-50 ya. 15 dengan ini 3/7 gitu ya. Nah, 10 dengan 60 1/6. 5 dengan ini 1/7. Nah, makin kecil ya, kelihatan dari grafiknya juga jaraknya jauh nih. Tahun 2020 itu sangat kecil ya persentasenya. Nah, modalnya sangat besar ya. Nah, dari sini kita lihat yang mendekati, yang kalau dibandingkan ini yang paling besar gitu. Ya, mendekati 1, yang lainnya jauh dari 1 ya. Nah, jadi yang paling besar itu pada tahun 2017 ya. Nah, nanti kalian juga bisa mengatakan, oh iya kalau jarak selisih dari pendapatan dengan untungnya itu terlalu lebar, terlalu jauh, nah itu pasti persentase ya untungnya ya kecil ya. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk nih? Oh iya, WIT. Selamat sholat, menjalankan sholat ya. Ada waktu sholat. Oke, silahkan. Kalau kita WIB ya.
Kita lanjutkan dulu. Nanti catatannya dikirimkan. Jadi ini bukan mengajarkan berhitung ya, tapi mencoba membuat penalaran. Walaupun mungkin setelah kita berlatih, kita nanti dapat juga penalarannya itu jadi terbangun dengan sendirinya ya. Nah, tadi awalnya memang dari hitungan-hitungan gini ya. Jadi penalarannya akan tumbuh secara mandiri. Oh iya, bisa menyimpulkan. Oh iya, kalau begitu persentase keuntungan. Nah, ini kan grafiknya beda-beda nanti ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan nomor 9. Nah, ini ada persentase juga. Perbandingan senilai ya. Jadi kalau makin kecil prosentasenya ya berarti nilainya semakin nilai sebenarnya berarti semakin kecil juga gitu ya. Kita buat aja perbandingan dengan harga harga beras ya. Harga beras nanti harga berasnya ada yang dalam persentase gitu kan. Berarti ini 2 tahun kejadiannya itu yang sekarang, ini 2 tahun yang lalu gitu ya. Ini kita bisa buat tabel kayak gitu. Ya, harga beras dalam persentase, kalau sekarang kita anggap 100%, berarti ini lebih murah 40%, berarti 60% gitu ya. Nah, kemudian apabila harga beras 2 tahun yang lalu adalah 12.000, gitu kan. Nah, ini harga beras juga, tapi dalam nilai ya, dalam nilai rupiah. Tuh. Nah, berapa nih? Nah, gampang kan? Jadi kalau kita udah membuat pola, ya lebih gampang. Tinggal dibagi aja ya persentasenya. Kalau ini dibagi 10 jadi 10, dibagi 10, 10 ya dibagi 6 berarti 10/6 ya. Kali 12.000 gitu ya. Coret aja ini dua. Jadi harganya 20.000 gitu ya. Jadi membuat pola itu menjadi suatu tuntutan sekarang ya, bisa menyimpulkan, bisa membuat penalaran. Nah, ini diantaranya latihan dari soal-soal seperti ini. Ada pertanyaan untuk beberapa soal ini? Kayaknya kalau nonton aja, sekarang kalian baca dulu deh ya. Oke, nomor 10. Silakan kalian membuat kesimpulan jawabannya. Boleh diketik di kolom chat ya. A, B, C, boleh seperti itu aja. Silakan dibaca, kemudian ditalar ya. Ada yang ingin memberi jawaban, boleh langsung di kolom chat ya. 1 menit lagi. Setelah itu kita nanti break dulu ya. Break sholat dulu. Sampai 16. Oke, ada yang udah menjawab. Katanya. Oke, nanti kita lihat ya, Ben. Teman-teman yang lain gimana? Boleh ngasih bocoran jawaban. Iya.
2 orang. Oh, izin sholat Sarira. Oke, ya, baik. Nah, oke, kalau kita lihat di sini kata-kata sebelum kita sholat, ya, di sini kata-katanya adalah eh, harga satu buah X ini, gitu ya. Nah, ini di sini nih, ada peran di sini. Lebih besar daripada 12.000, gitu ya. Dan kalau kita di harga dua buah X dan Y sama dengan 40.000 gitu. Nah, itu di situ ya kuncinya, kita pakai 2X ditambah 2Y 40.000. Ini 40.000, sehingga kalau kita bagi dua semua ini jumlahnya itu cuma 20.000 ya. Nah, sedangkan harga X-nya itu lebih besar daripada 12.000. Jadi kalau di atas 12.000 ya nggak mungkin dong, berarti Y-nya itu kurang dari 8.000 gitu ya. Nah, itu. Nah, sehingga kalau 2 kali harga Y sama dengan harga Z, oh harga Z bisa juga nih kita dapatkan tadi 2X ditambah 2Y ditambah Z itu 56.000, sehingga Z-nya kita peroleh 16.000 nih ya. Nah, kalau kita bicara 2 kali Y sama dengan harga Z, nggak bisa dikatakan sama gitu ya. Karena bukan 8.000, kurang dari 8.000, jadi salah. 2 kali harga Y lebih mahal dari harga Z, juga salah ya. 2 kali harga X lebih murah daripada harga Z. Nah, 2 kali harga X ya, salah ya. 2 kali harga X itu berarti di atas 12.000 ya, kali 2 itu pasti lebih tinggi. Harga X dapat lebih mahal dari harga Y sama harga Z. Ini juga belum tentu ya. Harga X lebih mahal dari harga Y ditambah harga Z, udah jelas ya. Harga Z lebih mahal daripada harga X maupun harga. Nah, jadi yang benar teh ini. Yang udah jelas itu kan eh, harga Z-nya 16.000 itu pasti lebih mahal ya daripada harga X maupun harga Y gitu ya. Ya, itu yang penting. Nah, sambil menunggu kalian bisa baca karena memang di penalaran itu biasanya eh, tingkat literasi ya, numerasinya kita dilatih ya, diuji ya. Baik, di sini ada diagram batang berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 11 sampai 15. Nah, di sini diceritakan ada perusahaan yang dari 5 perusahaan itu ditunjukkan grafik pendapatan dan pengeluaran dalam juta dolar Amerika ya pada tahun 2001. Nah, di sini juga sama ya. Kalau cerita pendapatan pengeluaran pasti ada keuntungan atau kerugian ya. Nah, jadi yang pertama kita baca secara keseluruhan dari diagramnya atau grafiknya. Pendapatan dan pengeluaran. Kita lihat kalau dilihat secara perusahaan satu persatu, ini kita bisa sudah mendapat kesimpulan ya. Misalnya perusahaan M ini kita lihat pengeluarannya kurang besar ya. Pengeluarannya lebih besar dari pendapatan, berarti dia akan rugi. Perusahaan N akan untung ya. Kemudian perusahaan P rugi, perusahaan Q untung, pendapatannya lebih besar ya. Kalau perusahaan R itu lebih juga sama, lebih banyak pendapatan sehingga dia untung. Nah, ini ya. Pertanyaannya di nomor 11, jika pendapatan dan pengeluaran perusahaan M dan N digabung,
maka persentase keuntungan kerugian kedua perusahaan tersebut bersama-sama itu berapa persen? Apa untung, apa rugi ya? Berarti kita tinggal menjawab, mencari pendapatan dan pengeluaran ya. Pengeluaran. Nah, pendapatan dari jumlahnya M dan N tadi dihitung ya. 35 dengan 50 ini 85 pendapatan. Lalu pengeluarannya 45 dengan 40 85. Nah, kalau kita lihat secara nilai ini sama, ya berarti dia tidak untung tidak rugi ya. Oke. Nah, tidak untung tidak rugi ya. Oke. Kemudian jika pendapatan pengeluaran kelima perusahaan pada tahun 2001 digabung, maka persentase keuntungan kerugian kelima perusahaan tersebut sama-sama berapa ya? Kalau kita lihat di sini, kita sebenarnya ngitung aja seperti tadi, tapi dari kelima perusahaan ya. Kalau kita hitung pendapatannya, dihitung aja ya berapa gitu. Pendapatannya dari 35, kalau kita tulis ya nanti buat catatan kalian kalau belajar 50 gitu. Nanti kalau tes ya langsung dihitung aja ya. 40, 40 dan 50 ya. Nah, kalau kita hitung ini 100, 215 ya. 215. Nah, sedangkan pengeluarannya ini kita lihat 45 ditambah 40 ditambah 45 gitu kan. Kemudian ditambah 30 ditambah 45 gitu ya. Nah, kalau nanti ada yang mencoba dengan cara lain dicari selisihnya, itu juga boleh-boleh aja. Tapi kita sementara pakai cara yang kita pikirkan sesuai dengan pendapatan pengeluaran aja ya. Berapa nih? 4, 160, 170, 205 ya. Coba. Nah, gitu ya. 2, 3, 4, 160, 170, 175, 205 ya. Oke, nah dari sini kan kita tahu bahwa dia memiliki keuntungan atau kerugian. Udah jelas pasti pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, berarti dia untung ya dari pengeluaran. Nah, untungnya berapa? Untungnya itu ada 10 ya. 10 berbanding dengan 10 berbanding dengan 205. Nah, kali 100% ya. Oke. Nah, ini tinggal disederhanakan bagi 52, bagi 5, 41. Jadi 2/41 kali 100%. Nah, kalau kita lihat ini ya, dibagi itu sekitar ini 5 ya. Oke. 5%. Nah, mendekati 5% ya. 5% untung ya. Karena pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Salah. Itu secara keseluruhan. Iya, total pendapatan dan pengeluarannya kita kurangin kan yang namanya untung atau rugi itu kan hasil pengurangan ya. Kalau pendapatannya lebih besar berarti dia untung ya. Kalau pengeluarannya yang lebih besar berarti dia rugi ya. Seperti itu ya, Ben. Nah, ada juga yang menghitung selisih. Misalnya selisihnya
untungnya berapa, cuma nanti kita hanya dapat nilai untung saja ya. Tapi nanti pembandingnya juga nanti harus dihitung pengeluarannya ya. Jadi ada yang mencoba misalnya ngitungnya gini. Misalnya selisihnya kalau yang M itu ruginya berapa? Ruginya 10, jadi minus 10, nanti bisa dihitung seperti itu. Nah, kemudian yang N berapa? 40 ke 50 berarti dia untung ya. Kemudian yang P dia rugi, minus 5 berarti ya. Kemudian yang ini untung 10. Kemudian untung juga 5. Nah, dari sini kelihatan kan, nah, nanti selisihnya berapa. Ini habis ya. Nah, ini untungnya 10. Jadi plus itu berarti dia untung. Nah, ini bisa dicari seperti itu juga. Untungnya 10, tapi nanti pengeluarannya kalian hitung juga. Ya, sama. Jadi ini untuk memudahkan mencari selisihnya tiap-tiap perusahaan. Itu juga boleh ya. Nah, dari kelima perusahaan yang memiliki persentase keuntungan terbesar adalah perusahaan mana? Nah, ini juga sama, kalau mencari keuntungan terbesar, ya pasti kita mencari yang pasti untung ya. Nah, cuma di sini untungnya perusahaan N itu untungnya 10 ya. Kemudian yang Q juga 10. Nah, cuma kalau dari persentase kan perbandingannya terhadap pengeluaran ya. Jadi kalau kita membandingkan dengan pengeluarannya, ini pengeluarannya besar nih. 10 berbanding 40, sedangkan ini 10 berbanding 30. Jadi untuk perusahaan M itu dia untung sama-sama 10, tapi pembandingnya besar ya. Nah, sedangkan perusahaan Q itu 10 berbanding pengeluarannya 30. Nah, jadi kalau kita lihat namanya persentase berarti ini otomatis kan yang pembaginya kecil itu lebih besar ya. Jadi perusahaan Q itu lebih besar persentasenya ya. Nah, untuk perusahaan R, jika pengeluaran meningkat sebesar 20% pada tahun 2001 dari tahun 2000 dan perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 10% dari 2000, berapa pendapatan perusahaan pada 2000 gitu dalam tahun 2000-nya ya kan. Ini tabelnya tahun 2001 ya. Nah, meningkat 20% pada tahun 2000. Jadi kita nyatakan persentase seperti tadi, ini tahun 2000, ini tahun 2001 ya. Nah, kemudian kalau dia meningkat ini berarti persentasenya ini 100%, ini jadi 120% gitu ya. Tahun 2000 dan perusahaan berkeuntungan sebesar 10% gitu ya. Nah, untungnya ini dari pengeluarannya. Untungnya sebesar memperoleh keuntungan 10%. Ya, berarti ini 100%-nya keuntungannya jadi 110% gitu ya. Keuntungan sebesar 10% pada perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 10% pada tahun 2000. Oh, keuntungannya ya. Oh, berarti tidak ada kaitan dengan ini. Ini pengeluaran, dia untungnya di sini. Sini dia plus 10% ya. Jadi untung. Nah, jadi pendapatannya itu
pendapatan itu ditambah dengan 10%. Untung tadi ya. Nah, kemudian dalam juta rupiah. Berapa dalam juta rupiah itu? Berapakah pendapatan perusahaan pada tahun 2000 dalam juta dolar Amerika? Nah, sekarang kita lihat dalam juta Amerika untuk kota R ya. R itu kan kita lihat di sini pengeluaran yang kita lihat ya. Pengeluarannya itu 45. Nah, 45 di tahun 2021-nya. Jadi di sini tinggal kita identikan bahwa di sini posisinya 45 juta dolar ya. Nah, berarti tinggal dicari 100%-nya. Jadi di 100% atau pengeluaran pada tahun 2000 itu berarti 100/120% ya. Kali 45 juta dolar Amerika ya. Ini kita coret aja. Kemudian kita bagi ini bagi 25 bagi 26 ya. Nah, 45 dibagi 6 berapa nih? 7,5 ya. 7,5 dikali dengan 5. 37,5. Nah, ini apa pengeluarannya? Nah, pendapatannya dia ada di posisi 110% gitu ya. $110 berarti dikali dengan 110 ya. 110%. Kali 11 aja. 37 tambah 37. Jadi 37 tambah 37,5. 41 ya. 41,25 ya. Nah, seperti itu. Jadi 41,25. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini disebut untung 10% itu berarti keuntungannya ditambahkan pada pendapatan ya. Kemudian nomor 15-nya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Jika pendapatan perusahaan Ki pada tahun 2000 lebih besar 10%, ini juga sama dibandingkan pendapatan pada tahun 2000. Nah, ini sekarang yang kita bahas adalah pendapatan ya. Ini tahun berapa? 2000. Ini tahun 2001 ya. Jadi kita buat pendapatannya 2001 itu lebih besar 10% dibanding, berarti kalau ini 100%, ini 110% untuk pendapatan ya, dan memperoleh untung sebesar, dan perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 20% pada tahun 2000 ya. Jadi kalau kita lihat di sini pendapatan yang 100 ini itu sebenarnya dia sudah plus untungnya ya, untungnya 20%. Maka pengeluaran pada tahun 2000 berapa nilainya ya. Nah, berarti di sini itu kan ada 100% itu berarti posisinya nanti modalnya 80%. Dan ini 20% itu adalah untungnya ya. Nah, ini apanya nih? Pengeluarannya.
Ya. Nah, sekarang kita punya datanya tahun berapa? Tahun 2001. Nah, kita cek lagi 2001 Kotaki berapa pengeluarannya? Pengeluarannya 40. Pengeluarannya 30 ya. Pendapatan ya. Pendapatannya 40. Oke, cek lagi. Pendapatannya 40. Nah, berarti 110 itu posisinya pada posisi pendapatan 40. Nah, ini tinggal kita cari yang 100%-nya pendapatan tahun 2100 dibagi 110 kali 40 gitu ya. Nah, tinggal kita 400 dibagi 11 ya. 400 dibagi 11. Nah, sekitar berapa? Nanti ini posisi 100%. Nanti kita cari pengeluarannya berarti 80% ya. 80 per 100% kali 400 per 11-nya. Nah, tinggal dicoret nanti ya. 320 dibagi 11 ya. Sekitar berapa kalau kita hitung? Ini nanti tinggal mendekati aja ya. Coba kita cek. Nah, sekitar 9,1 ya. Keuntungan 20% pada tahun 2020. Ya. Sekitar 30-an ya. Nah, sekitar 30-an lah mendekati ini. 30-an. Ya. 20 juta Amerika ya. Seperti itu. Nah, sepertinya sudah selesai 15 soal ya hari ini. Semua sudah kita jawab. Kemudian semoga bisa dipahami. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan aja ya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini ya. Untuk catatan nanti akan dikirim ya ke wali kelasnya. Bagi yang mungkin tadi terganggu pembelajarannya, boleh membaca lagi catatannya ya. Terima kasih, ketemu lagi di waktu yang berbeda ya. Sehat selalu, selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Istirahat, izin live ya.